membaktikan diri di jalan dakwah dan kemanusiaan dunia Islam, serta aktif menulis buku-buku inspirasi Islami. Teteh Hadijah mendirikan yayasan yang bergerak di bidang dakwah, sosial, dan kemanusiaan bernama Hadijati Amanati Indonesia atau Hadijati Foundation. Ia juga founder dari komunitas kerelawanan Hadijati Muslimah, Voluntary Squad, serta meluncurkan gerakan keakhwatan bagi dakwah dan kemanusiaan yaitu Akhwat Bergerak Indonesia yang tumbuh di lebih dari 50 wilayah dari Sabang sampai Merauke. Teteh pun menginisiasi Majelis Taklim Hadijati Solehah. Sebelum berhijrah, Teteh Hadijah berkarir lebih dari 20 tahun di berbagai bidang seperti keartisan, pebisnis, juga telah aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan di Indonesia maupun bersama lembaga internasional seperti PBB dan World Bank di Amerika Serikat, serta beberapa organisasi sosial internasional di Eropa. Ia memiliki banyak penghargaan dari berbagai bidang karirnya di masa itu. Pendidikan S1 dan S2 pun selesai dengan gelar cum laude. Sejak berhijrah, lingkup dakwah dan kemanusiaannya telah mencakup 34 provinsi seluruh Indonesia dan 21 negara di seluruh dunia serta menghasilkan 7 buku di antaranya. Kejumput engkau di sepertiga malam, ya Rabbana aku ingin pulang, kun fayakun menembus Palestina. Teteh punya perhatian besar terhadap persoalan-persoalan dunia Islam serta aktif dalam gerakan edukasi maupun pengelolaan masyarakat, pengelolaan proyek sosial kemanusiaan untuk negeri-negeri muslim seperti Indonesia. Bumisnya mencakup Palestina, Suriah, Lebanon, serta berbagai wilayah lain sampai ke Afrika. Proyeknya di berbagai wilayah Indonesia dan dunia Islam, khususnya Palestina, antara lain mendirikan rumah-rumah belajar Al-Quran dan bantuan pendidikan Al-Quran, bantuan fasilitas kesehatan, kebutuhan makanan dan rumah tinggal, program trauma healing, pemberdayaan ekonomi, bantuan tanggap darurat bencana alam maupun bencana kemanusiaan, termasuk membangun sarana seperti klinik, sekolah, masjid, sumur air bersih, dan lainnya. Teteh Hadijah ini juga aktif mengajar dan mengadakan daurah atas kelas pembelajaran bagi sejarah Islam, khususnya sejarah Baitul Maqdis Palestina. Masya Allah, masjidnya nyaman, nikmat, AC-nya dingin, ya Bun ya. Jangan sampai tuh. Jadi teteh salam dulu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya semangat sebagai pembuka kita langsung takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Pagi hari ini terkesan terkesima karena berbincang khususnya yang diberikan waktu oleh Allah Ta'ala dengan Bapak Wisnu Wibowo, ya betul, beliau sebagai DKM ya dari Masjid Nurul Iman, yang ketua yayasan, ya Masya Allah, dari Masjid Nurul Iman, dan seluruh aktivitasnya yang terus bertumbuh dan berkembang. Tentu bukan hanya karena beliau ya, tapi karena gerakan umat, Masya Allah, yang bisa menjadikan Masjid Nurul Iman menjadi basis, Masya Allah, dari berbagai aktivitas keumatan yang tentu saja itu menjadi bagian penting dari tegaknya syiar Islam di muka bumi ini. Dan insya Allah itulah amanah paling utama bagi setiap makhluk Allah yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Amanah utamanya adalah tentu menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Semoga semua yang menggerakkan insya Allah selalu ada dalam pertolongan Allah, pengampunan Allah, dibahagiakan Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita luruskan kembali niat. Insya Allah kita buka pertemuan kita dengan istighfar, selalu membuka segala sesuatu dengan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Sebab apa yang kita ikhtiarkan, kerjakan, ya, bahkan juga soal niat, sangat mungkin ada naik turunnya, sangat mungkin ada gangguan-gangguannya.
banyak ada lemahnya, mungkin banyak ada belum fahamnya, ya. Sehingga kita liputi seluruh perbuatan kita di muka bumi ini selalu dengan mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Allah maha berkehendak dan Allah yang memberi pertolongan sehingga kita hamba-hambanya ini menjadi memiliki daya, memiliki upaya, semuanya karena Allah menolong kita. Kita bisa mengerjakan urusan-urusan rumah tangga, alhamdulillah, semuanya pertolongan Allah. Kita bisa naik turun tangga, alhamdulillah, semuanya pertolongan Allah. Kita bisa memasak, kita bisa mengelola rumahnya Allah ini. Berapa banyak yang kehidupannya di dunia disibukkan oleh berbagai urusan dunia, belum tentu bisa memasuki urusan-urusan akhirat, ya. Tetapi Allah memilih hamba-hambanya yang harus mau sibuk mengurusi rumahnya Allah, harus mau sibuk mengurusi dakwah, harus mau sibuk mengurusi Al-Quran, dipilih oleh Allah karena itu urusan agama Allah. Maka yang memilih para karyawannya, para prajuritnya, para pelaksananya tentu adalah Allah langsung. Semoga kita berbahagia, bahagia yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Karena Allah memilih kita ada di masjid ini, Allah memilih kita mengurusi urusan masjid ini, Allah memilih kita menyimak, mendengarkan, mengkaji, mempelajari Al-Quran sehingga insya Allah lebih dimudahkan untuk mengamalkannya. Karena telinga kita mendengarkan, aktivitas kita dekat dengan semua yang bersentuhan dengan Al-Quran, ya. Semoga dalam pengamalan kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih mudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Yang kita lakukan ini seluruhnya adalah karena berharap ridhonya Allah. Semua yang kita kerjakan ini tujuannya adalah ingin bisa selamat sampai bertemu Allah. Masih panjang perjalanannya. La haula wala quwata illa billah. Kalau dari dunia sudah lemah, kalau dari dunia sudah banyak menyerah, kalau dari dunia sudah asal-asalan, bisa hancur kita. Karena perjalanannya masih panjang, ya. Dunianya pendek sebentar. Tapi kemudian kita harus melewati sakaratul maut. Kita harus melewati alam barzah. Di alam barzah kita harus melewati prahisab. Masya Allah. Sudah ada para malaikat Allah yang akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita masih harus melewati hari kiamat. Kita masih harus melewati hari kebangkitan. Kita masih harus melakukan perjalanan kepada masyar. Kita masih harus menghadapi pengadilan Allah. Kita masih harus menunggu hari mizan, penimbangan. Kita masih harus menanti hasil akhir dari hisab, dari mizan, ya. Dan kita masih harus berkumpul lagi di telaga Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang sudah mendapatkan buku nilainya dari sebelah kanan disertai cahaya yang terang benderang, baru kita berangkat melintasi sirat menuju pintu-pintu syurga. Masa di dunia nyerah? Masa di dunia waktunya disia-siakan? Masa di dunia sempat menggunakan
pola pikir, cara hidup yang lain selain Al-Quran. Padahal perjalanan masih begitu panjang dan seluruh perjalanan itu diliputi oleh perlindungan dari Al-Quran. Sakaratul maut kita semoga dimudahkan karena kita biasa melafazkan Al-Quran, zikrullah. Alam barzah kita insya Allah mudah menjawab pertanyaan para malaikat Allah karena kita selalu berpegang kepada Al-Quran. Jadi rumusnya kan sama. Al-Quran itu kalimatnya Allah. Kalau kita terus berpegang, bergantung, mempelajari, mengambil hikmah, mengamalkan, artinya kita ada dalam koridor dan pola yang sama dengan para malaikatnya Allah. Ya, malaikat Allah diciptakan untuk taat, ikut kepada semua kalimat-kalimat Allah. Nah, kalimat Allah yang dikirimkan untuk makhluk yang bernama manusia, ya ini dikumpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjadi mushaf dan itulah Al-Quran. Nah, kalau kita patuh, taat, menyimak, memperhatikan, ya, menjadikan sebagai pegangan hidup, tempat bersandar, tempat rujukan untuk mengambil keputusan, langkah-langkah hidup, perilaku, bahkan pemikiran, bahkan perasaan. Rujukannya selalu balik lagi ke Al-Quran. Nah, maka itu satu arah, satu jalur, ya. Jalurnya kan ingin menuju kepada Allah Ta'ala, ingin bertemu Allah Ta'ala. Nah, ketika di dunia yang kita jadikan panduan, pegangan itu kalimatnya Allah Ta'ala. Nah, artinya sudah pada jalurnya. Tapi kalau tidak kalimat Allah Ta'ala, bukan kalimat Allah Ta'ala, atau kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, atau sekali waktu kita menggunakan pola-pola pikir yang berbeda dari tuntunan Al-Quran karena kita merasa maaf misalnya, ya lingkunganku kebiasaannya begitu sih. Nah, kalau kita on off seperti ini, sama aja bunda kita punya lampu di rumah, ya. Kalau dia sudah kondisinya tidak sehat, lampunya kan kadang lagi terang begini tiba-tiba kayak mau mati gitu ya. Ntar terang lagi, ntar goyang-goyang kayak mau mati gitu sinarnya, ya. On off dalam keadaan nyala, stekernya on, tapi lampunya on off. Ya kayak kita masih hidup di dunia, berarti stekernya kan masih nyala, masih punya nyawa, ya. Masih ada roh begitu ya, masih ada di dunia, tapi on off. Kadang mengikut Al-Quran, kadang tidak. Berperilaku hidup sehari-hari, kadang memperhatikan tuntunan Al-Quran, kadang terserah gue aja, terserah aku aja, ya. Sebab Al-Quran itu mengatur segala, dari mulai bagaimana rumus-rumus yang berhubungan dengan sistem-sistem yang luas seperti ekonomi, ya, muamalahnya, kemudian bahkan urusan perang, urusan politik, ya, urusan pengaturan administrasi masyarakat, ya, dari mulai sistem sampai dengan akhlak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sesungguhnya beliau dikirim ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang dibawa Nabi apa sih untuk menyempurnakan akhlak? Tauhid dan syariat, ya. Iman, Islam, ihsan. Iman itu tauhid, akidah. Islam itu syariat, hukum-hukum. Ihsan itu ya akhlak. Jadi melalui tauhid dan syariat maka akhlak akan disempurnakan, ya. Nabi itu suatu hasanah. Jadi pengaturan kehidupan ini dalam Islam dimulai dari pembangunan kualitas individunya, yaitu individu yang berpegang, bergantung, bersandar, terisi, dialiri, ya, seluruhnya pada dirinya oleh Al-Quran. Syariat, ya, kalau syariat mengalir pada diri kita, maka hukum-hukum yang menjadi rujukan dan pegangan kita adalah hukum-hukum Allah. Walaupun semisal maaf keadaan dunia ini, maaf kita anggap jangan seperti sekarang ini mah nggak harus kali nutup aurat. Nah, itu kan bukan pola pikir Islam. Nanti kemudian ada yang bilang, ya mendingan juga
tutupi dulu hatinya, perbaiki dulu kelakuannya. Percumalah tutup aurat kalau kelakuannya masih begitu. Nah, itu kita sudah keluar semua dari apa yang disampaikan Al-Quran. Allah pada surah Hud 115 menyampaikan, tidak ada amal baik yang manapun yang dikerjakan oleh hamba Allah yang disia-siakan oleh Allah. Jadi kalau kita bilang percuma nutup aurat tapi lisannya masih seperti itu, auratnya mesti ditutup, lisannya mesti diperbaiki. Dua-duanya kan ada hisabnya, dua-duanya ada hitungannya, jangan dicampur-campur. Ya, lisannya harus terus diperbaiki, harus terus dijaga karena Allah murka kepada hamba-hambanya yang lisannya tajam, mengata-ngatai hal yang buruk, banyak memperolok-olok, banyak ghibah, membicarakan aib orang. Itu Allah murka, Allah tidak suka. Tapi aurat, ya sama, aurat juga harus ditutupi kalau sudah akhir balik. Ya mulutnya masih begitu, masa auratnya ditutupi? Ya ini yang tersembung naik ojek, nggak nyambung ya, gitu ya. Syariat itu kan aturan-aturan. Jadi semua yang sudah diberlakukan aturannya ya berarti mesti dijalankan. Ya, ketika kita ada di jalanan berlalu lintas, aturan itu cuma satu atau ada banyak? Ada banyak. Masa tunggu satu aturan sampai bisa dilaksanakan secara penuh dulu baru aturan lain kita laksanakan? Apa begitu? Ya tidaklah. Ya, lampu merah harus berhenti, ya harus dilakukan. Zebra cross itu tempat untuk menyeberangkan, tidak menunggu aturan tentang zebra cross sampai terlaksana dulu oleh seluruh masyarakat itu baru aturan lampu merah. Ya celaka dong, orang keburu tabrak-tabrakan, keburu berantakan lalu lintas. Jadi memang aturan itu di dunia saja, aturan itu terus dibuat secara paralel semuanya, ya, untuk merapikan ritme kehidupan dunia. Nah, ini aturannya Allah. Ya, aturannya Allah itu merapikan ritme kehidupan di dunia wal akhirat, dunia dan akhirat. Ya, bukan cuma urusan dunia saja. Nah, oleh karenanya tanpa kecuali, ya, pada surah Al-Ahzab, ya, ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, ya, bahwa sesungguhnya tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan juga bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu ketetapan, maka kemudian mereka ada pilihan yang lain untuk urusan mereka. Apa kata Allah? Tidak patut. Dan Allah menyebut barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat dan sesatnya itu nyata. Jadi sebagai apa yang memang Allah murka, kerjakan persis seperti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi susah ya teh, zaman sekarang ini kan kita hidup di dunia yang para penguasa dunia hari ini yang disebut sebagai apa? Kita sebutnya kalau disebut Big Three, Big Five gitu ya. Big Three saat ini Amerika Serikat, terus Cina, terus Rusia, tambah lagi Big Five, siapa? India, terus Prancis, ya. Mau tambah lagi Big Ten, ada siapa? Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, tambah panjang daftarnya. Kemudian kita bertanya-tanya, iya ya, umat Islam sedang diuji oleh Allah, ya, karena Islam itu menguasai peradaban itu dari sejak Nabi SAW diizinkan Allah hijrah ke Madinah, membangun daulah Islamiyah, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dan para penerusnya, maka sampai 1924 Islam itu menjadi berdiri juga sebagai daulah yang adidaya, ya. Daulah Islamiyah yang terakhir itu adalah Turki Utsmaniyah selama hampir 500 tahun dan luas wilayah kekuasaannya itu 2/3 dunia, meliputi Afrika, Asia, Eropa, Masya Allah, dan Middle East, Timur Tengah. Masya Allah, ya.
Tata aturannya bersandar kepada apa? Al-Quran. Semua sumber hukumnya adalah Al-Quran. Nah, runtuhnya melewati berbagai macam proses dengan para lawan-lawan Islam ini setelah hampir 500 tahun, ya. Itu hari terakhirnya adalah 1924. Berarti tahun depan persis 100 tahun, ya. Betul. 2024, ya. Iya. Kita sedang berjuang baru 1 abad. Betul. Lagi berat-beratnya nggak tuh? Lagi berat-beratnya. Makanya masjid harus jadi basis. Harus kembali ke masjid. Harus menjadi tempat berkumpul. Quran harus disiarkan terus. Karena kita sedang berada dalam ujian besar. Coba lihat the big 3 dunia, the big 5 dunia, the big 10 dunia. Itu kira-kira semuanya berpegang pada Quran enggak tuh? Enggak. Maka hati-hati para umahat, para ayah. Kalau the big 3, the big 5 dunia enggak usah sampai the big 10 deh. The big 3, the big 5 dunia hari ini seluruhnya adalah mereka yang sama sekali sandarannya bukan Quran, ya. Maka pola pikir, cara hidup, ya, sistem ekonomi dan seterusnya yang berkembang, ditumbuhkan, disebarkan ke muka bumi ini, kira-kira sandarannya Quran bukan? Kira-kira nilai-nilainya syariat bukan? Bukan, ya. Maka ini ladang berjuang bagi kita semuanya. Spiritnya semua dalam hati itu harus mujahadah, harus berjuang dengan sedaya upaya kita. Maka para umahat di dalam rumah bukan sekedar jadi ibu selesai, bukan, tapi ibu yang memperjuangkan agar anak-anaknya terisi dengan Al-Quran, ya, menyambut ujian Allah ini. Bahkan tanah suci kita Baitul Maqdis jatuh ke tangan penjajahan, betul? Iya. Kapan terjadinya? Persisnya 1918. Ya. Memang kita umat Islam sedang mengalami ujian besar. Umat Islam itu bukan anti pada kemajuan, bukan eksklusif dan terpisah dari kaum manusia dunia lainnya, bukan. Ya, Islam itu kan rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Quran itu disebut di dalam Al-Baqarah 185 hudalin nas, kata Allah. Dia petunjuk bagi seluruh manusia, ya, seluruh manusia yang manapun. Sudah lengkap Allah berikan petunjuk di dalam Al-Quran. Maka pada Al-A'raf 168 Allah Ta'ala menyebutkan bahwa golongan manusia itu dibagi, kata Allah. Ada golongan beriman, ada golongan tidak beriman. Semuanya diberikan ujian yang sama, yaitu kesenangan dan kesusahan, agar mereka semua itu semakin mencari jalur kebenarannya. Ya, Masya Allah. Semoga kita terus berada dalam golongan orang-orang yang beriman. Tapi orang beriman pun diuji, kata Allah. Ujiannya sama, kesusahan, kesenangan, agar semakin dekat kepada jalan kebenaran. Ya. Dengan cara apa ujian demi ujian itu akan mendekatkan kita pada jalan kebenaran? Dengan hikmah dari Al-Quran, dengan thalabul ilmi, dengan tafakkur. Maka semua ujian Allah, baik kesusahan maupun kesenangan, itu adalah jalan yang menghantar kita lebih dekat kepada yang hak, kepada kebenaran. Bayangkan kalau kita tidak interaksi dengan Quran. Bayangkan kalau kita tidak mengerti, tidak mengaji, tidak menghatamkan, tidak mengkaji, tidak menghafal. Astagfirullah. Bagaimana kita bertemu dengan jalan kebenaran itu? Jangan-jangan naudzubillah min dzalik, artinya masuk golongan orang beriman, naudzubillah min dzalik, jadinya jadi berpindah masuk golongan yang tidak beriman. Naudzubillah min dzalik, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan di antaranya pada surah Ibrahim ayat-ayat pembuka, ya. Quran itu pegangan untuk mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur, zulumat dari kegelapan menuju kepada cahaya. Itu sudah settingannya Allah begitu gitu.
Sudah settingannya Allah Ta'ala. Allah sudah menyebut Quran itu untuk memindahkan dari kegelapan menuju cahaya. Itu sama seperti, kan kita bicara tentang ketetapan ya, sama seperti gini. Kita masuk ruangan gelap, kepingin terang, mesti ada apa? Lampu. Lampunya kalau mau dinyalakan mesti ada apa? Listrik. Masya Allah ya. Itu kan sudah ketetapan ya. Udah begitu kan? Iya. Ketetapan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan Al-Quran itu untuk memindahkan dari kegelapan menuju cahaya. Memang Allah sudah tetapkan begitu. Maka kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, tidak betul-betul terikat dengan Al-Quran, bagaimana ketetapan ini bisa jalan? Saya masuk ruangan ini, aduh, lagi gerah nih udaranya, kepingin dingin gitu. Jadi harus nyalain apa? AC. Kalau nyalain AC zaman sekarang mesti pakai apa? Remote. Remote-nya udah dipencet-pencet, nggak bisa nyala. Dalamnya remote harus ada apanya? Baterai. Itu kan semua ketetapan-ketetapan yang runutannya kudu ada. Kalau enggak, kita pegang remote isinya ada baterainya, badan AC-nya nggak ada. Gimana mau nyalain apa? AC-nya ada, remote-nya nggak ada. Terus gimana nyalakannya? Zaman sekarang sistemnya nggak pakai remote semua, ya. AC-nya ada, remote-nya ada, baterainya kosong, nyala nggak kira-kira AC-nya? La haula wala quwwata illa billah, ya. Bagaimana ini hidup di dunia kalau kita tidak menjalankan sistem yang memang sudah Allah bentuk? Al-Quran dan Sunnah memang kudu dirunut, memang kudu diikuti, memang kudu diperjuangkan. Teteh kan dulu hidupnya begitu, kok sekarang begini? Wallahu a'lam bishawab. Apa kuncinya? Al-Quran. Ya. Merunuti jalan hijrah, ingin kembali lagi kepada syariat, terus pegangannya bukan Quran. Ya jadi apa dong namanya? Ya, kan hijrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa muhajir man hajara man khalaqahu anhu, orang yang berhijrah itu orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi pindah kepada perintah-perintah Allah ya. Hidupnya tuh ikut kepada perintah Allah. Nah, perintah Allah adanya di mana? Quran. Larangan Allah adanya di mana? Quran. Jadi berhijrah tanpa fondasi Quran, bagaimana? Ya, nggak ketemu hakikatnya. Maka nanti jadi gampang terbawa lagi kepada godaan-godaan, ya. Mudah misalnya maaf sudah tertutup dibuka lagi gitu. Maaf ya. Bukan artinya teteh mengatakan aku sudah sukses, sudah berhasil. Astagfirullahaladzim. Tempatnya keburukan kan, tempatnya lemah kita manusia. Tapi ini yang teteh bisa bagi, bahwa pengikat dari perjalanan hidup ini mesti Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ini ya di dalam Al-Baqarah ya, tentang Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang sudah kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka coba, kata Allah, kamu buat satu surat saja yang semisal seperti yang ada di Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika memang kamu yang benar. Sudah Allah jamin, nggak bisa, nggak akan ada yang bisa. Ya, konstruksi tatanan kata dan kalimat di dalam Al-Quran itu bukan konstruksi dengan akal manusia. Nggak akan ada yang bisa membuat dengan pola yang seperti itu. Nah, Masya Allah nanti bisa menerangkan guru-guru kita ya, Ustaz Bobi, Masya Allah ya, tentang tatanan, struktur, frase ya, kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu bukan buatan akal yang terbatas.